Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Jamjami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Sejarah Desa Cikedung. Legenda Desa Sasakala. Konon kabarnya pada abad ke-17 di daerah hutan Indramayu di bagian selatan mulai kedatangan para pendatang baru yang memburu daerah-daerah subur yang berasal dari daerah sumber Jati 7, Kabupaten Majalengka. Di antaranya bernama Ki Rawan, Ki Rasiem, Ki Nasta, dan beberapa orang pengikut lainnya. Mereka bermaksud akan bebedah babat hutan untuk membuat padukuhan dan bercocok tanam. Mereka mencari tempat yang tanahnya baik dan subur, yang tidak jauh dari tempat air sungai. Akhirnya, mereka mendekati pohon besar di hutan itu. Ternyata, pohon kesambi yang letaknya tidak jauh dari sungai atau tempat-tempat air. Setelah hutan sudah menjadi perkampungan, Ki Rawan memberi nama Kampung Kesambian. Sungainya diberi nama Kalen Sambi. Penduduk Kesambian rajin bekerja, senang bertapa, senang hidup bergotong royong, dan bermusyawarah. Kalau ada sesuatu kesulitan dipikirkan bersama. Di sekeliling kampung Kesambian masih merupakan hutan yang sangat angker. Hutan tersebut jarang sekali dijamah oleh manusia dan banyak binatang buas dan syaitan yang jahil yang sering mengganggu. Untuk menanggulangi hal tersebut, Ki Rawan menyampaikan kepada pengikutnya bermaksud berguru menuntut ilmu kepada Ki Arsitem di Cirebon Girang, karena masih ada hubungan famili dengan orang tuanya. Akhirnya Ki Arsitem mengutus Ki Jangkung supaya ikut Ki Rawan ke Kesambian. Sebelum ke tempat tujuan, beliau singgah di Bantarjati, perlu mengajak Ki Jatok terus ke Jati 7 menjemput Ki Marsidem, yang terakhir singgah di Sumber mengajak Ki Arsidem. Dari Sumber banyak para pengikut, sebanyak 20 kepala keluarga. Pada tahun itu waktu musim kemarau yang sangat panjang dan jumlah penduduk semakin bertambah banyak, baik dari kelahiran maupun pendatang baru, antara lain dari keluarga Ki Arsiah dari Karawang, Ki Jaal dari Cilamaya, dan Raden Suryaningrat dari Cirebon. Sehingga penduduk Kesambian dipindahkan ke kampung Pasirangin dikarenakan masih banyak sumber air. Kemudian pindah lagi ke Kalen Tengah. Mulai saat itu Ki Jangkung menempatkan penduduk dengan dikelompok-kelompokkan setiap tempat yang ada sumber airnya. Gedung atau teluk sungai yang dalam ditunjuk seorang sesepuh yang bertugas bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Penempatan penduduk memanjang dari selatan membujur ke utara. Kelompok Ki Jatok kebagian di Tambak Suyem di dekat SD Cikedung 2.
kelompok Ki Jangkung kebagian di Kedung Jati yang sekarang Keramat Jati, kelompok Ki Arsidem di Teluk Sungai yang disebut Bojong Lengkong, kelompok Ki Rasia kebagian di Kalentangsi Kedung Asem, Kalen Tengah menjadi batas antara blok 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Pada suatu hari di pedukuhan yang baru, Ki Jangkung mengumpulkan penduduk dengan maksud memberi nama desa yang baru dan memperluas tanah garapan ke arah utara sampai ke Kedung Kucing. Pada masa itu penduduk belum mempunyai bahasa nasional. Ada penduduk yang berasal dari suku Sunda, suku Jawa, dan suku Melayu. Walaupun demikian, menghasilkan suatu mufakat desa yang baru diberi nama Cai Kedung, yang artinya cai dari bahasa Sunda, yang artinya air. Kedung dari bahasa Jawa yang artinya tempat telukan. Sungai yang dalam sehingga bisa menampung air dan arusnya berputar-putar di tempat tersebut, atau tempat sumber air yang setiap insan memerlukan dalam proses perkembangannya, menjadi sebuah kampung yang dikenal Kampung Cikedung, yang sampai sekarang masih ada. Terbentuk Desa Cikedung. Catatan sejarah Desa Cikedung jika ditarik ke dalam peradaban kerajaan kurang lebih pada masa pemerintahan Raden Adipati Sawerdi Wiralodra III Dharma Ayu Nagari yang sekarang menjadi Indramayu, yaitu pada awal abad ke-17. Desa Cikedung yang berasal dari padukuhan Kesambian tak luput dari para pendatang baru yang memburu daerah-daerah subur. Muncullah kelompok-kelompok masyarakat di daerah tersebut sehingga penduduk Cikedung meningkat. Pada tahun 1700 di masa itu telah terjadi perang yang terjadi di desa Karanglawas, desa Amis, yang disebut Perang Amis. Dengan tidak berpikir panjang, Ki Marsidem, Ki Rawan, dan Ki Jatok mengajak mereka yang sedang bekerja di ladang supaya menyiapkan diri segera menuju ke Karanglawas. Pasukan yang dipimpin Ki Marsidem ini di perjalanan mendapat serangan dari musuh secara mendadak. Banyak korban dari pasukan Ki Marsidem karena pasukan musuh mendapat bantuan dari pasukan kompeni Belanda. Jenazah Ki Rawan dikebumikan di Ki Rampon, sedangkan Ki Marsidem yang terluka ditandu pakai kayu walikukun. Beristirahat di tepi sungai Cibubul di bawah pohon dadap. Ki Marsidem berpikir daripada tertangkap oleh musuh, lebih baik mengakhiri hidupnya dengan senjata keris sendiri dan dikubur di tempat itu yang sekarang bernama Kampung Cidadap, yang artinya sumber air di bawah pohon dadap. Akhirnya sesepuh kampung Kesambian memberi nama tempat kejadian waktu mengadakan peperangan melawan musuh. Waktu mendengar suara orang berperang di sawah Maja dinamakan Kubang Kawen, sama dengan gugur. Di perjalanan menuju Karanglawas, kampung yang dilalui dinamakan Karangdawa karena saking panjangnya.
ketika keris Ki Marsidam jatuh di bawah Ki Jatok dinamakan Kecepot. Jadi nama-nama pada waktu kejadian perang Amis sampai sekarang masih menjadi nama tempat yang ada di dalam desa Cikedung sampai sekarang. Pada tahun 1885 desa Cikedung mulai dibuat jalan-jalan desa, belum pakai batu untuk memudahkan hubungan desa yang satu dengan desa yang lainnya. Dengan meningkatnya hasil pertanian, desa Cikedung dianggap cara kerjanya cukup baik oleh Demang. Maka di desa Cikedung dijadikan onder, distrik, kecamatan, kantor dan perumahan. Onder distrik didirikan di komplek kantor pemerintahan desa Cikedung yang sekarang dipakai bangunan SD Cikedung 1. Pada tahun 1909, desa Cikedung terkena bangunan jalan kereta api jurusan Cirebon, Cikampek, pembangunan jalan raya dan saluran irigasi pengairan pun dibangun dari bendungan rentang yang disebut irigasi Cipelang Barat dari desa Ranja Jawat sampai ke Kedokan Gabus. Pada masa itu di desa-desa diangkat beberapa orang pembantu pemungut cukai atau pajak yang disebut perintah desa. Kepala perintah desa pada waktu itu disebut carik atau kuwu, karena pada masa Demang kuwu kebanyakan hanya mengangkat dari pejabat carik atau juru tulis, sehingga masa jabatan para carik atau kuwu tidak menentu. Waktu itu dengan mengangkat kuwu Cikedung sebagai kepala pemerintahan desa dengan sebutan kuwu tuding, yang berarti orang yang ditunjuk sebagai kuwu tersebut adalah seseorang yang sakti dan berilmu tinggi dan mempunyai dalam segala hal. Bila mana ada yang menginginkan menjadi kuwu, maka orang tersebut harus mengalahkan kuwu yang sedang menjabat. Wilayah desa Cikedung terangkum dalam wilayah kecamatan Cikedung. Batas wilayah desa Cikedung meliputi utara desa Cikedung Lor, sebelah selatan desa Amis, sebelah barat desa Karangasem, dan sebelah timur desa Jambak. Sumber-sumber pendapatan desa diantaranya adalah bengkok, tanah carik, hasil dari tanah titisan desa, tanah hasil konemeran, tanah milik adat, hasil dari tanah negara, dan lumbung desa. Kebudayaan masyarakat Cikedung yang ada sejak zaman dulu diantaranya tradisi ngaruwat lembur atau sedekah bumi, tradisi ziarah, tradisi hajat 7 bulan, dan lain-lain. Cagar budaya yang ada diantaranya yaitu makam buyut Kalen, Sambi, makam buyut Kendel di blok 3, makam buyut Siah di blok 1, makam buyut Keramat Jati di blok 2, makam buyut Wali Kukun di blok 4, makam buyut Jatok, serta makam-makam tokoh masyarakat Cikedung lainnya. Wilayah desa Cikedung terangkum dalam wilayah kecamatan Cikedung. Pada tahun 1982 desa Cikedung dimekarkan menjadi desa Cikedung dan desa Cikedung Lor. Mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah geografis sudah cukup memenuhi
persyaratan untuk dapat dimekarkan yang wilayahnya cukup luas. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.